Halo, saya Tika. Halo, saya Syahrul Yahya. Halo, saya Novita. Halo, saya Muhammad Ranggastal. Hai, saya Ali Akbar. Hai, saya Asma. Menurut saya, label kepribadian adalah pengkategorian atau penilaian seseorang terhadap perilaku, sikap, ataupun pola pikir orang lain maupun dirinya sendiri. Label kepribadian adalah bagaimana persepsi orang lain dalam menentukan kelompok atau memberikan nama pada karakter tertentu. Label merujuk pada penyematan identitas atau ciri terhadap seseorang yang bisa melalui penilaian, stereotip, atau kategori sosial tertentu. Mungkin teman-teman bisa melihat cara saya berbicara melalui label ini. Bagaimana saya sebagai pribadi yang pemalu, canggung, serta tidak percaya diri. Karena menurut diri saya sendiri dan persepsi orang-orang di sekitar saya, mereka memang mengenal saya sebagai orang yang tidak banyak bicara. Saya cenderung lebih memilih diam, mendengarkan, daripada membicarakan atau banyak bicara. Karena saya merasa saya gampang terdistraksi dalam hal-hal yang menjengkelkan. Saya tidak suka orang yang banyak bicara, banyak canda, atau jokes-jokes yang tidak masuk akal. Karena saya terbiasa mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi. Saya jarang meminta bantuan kepada orang lain, bukan karena saya sombong, tapi karena saya merasa tidak enakan. Merepotkan orang lain adalah suatu hal yang sebisa mungkin saya hindari. Label itu mungkin menggambarkan saya karena saya adalah tipe orang yang mudah sekali menangis. Dalam beberapa hal, menangis menjadi cara tubuh merespon emosi saya. Entah itu ketika senang, bahagia, sedih, bahkan ketika marah. Seringkali saya tidak bisa mengontrol emosional saya di depan keramaian dan di depan banyak orang. Dan ya, mungkin itu juga yang membuat orang sekitar saya mencap saya cengeng. Berkaitan dengan label ini, saya merasa bahwa orang lain tidak sepenuhnya salah dalam menilai karena pada dasarnya saya memiliki kecenderungan untuk selalu perfect. Misalnya, dalam situasi ketika saya ingin melakukan sesuatu atau ingin bepergian ke suatu tempat, saya lebih memilih untuk melakukannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, saya juga merasa bebas dan nyaman ketika melakukan aktivitas itu secara mandiri. Sifat pemalu saya muncul saat saya sedang berbicara di depan umum, misalnya saat presentasi, pidato, dan sedang berada di keramaian. Ketika saya sedang diskusi atau membahas suatu hal dan ada candaan di dalamnya, itu saya tidak suka. Saya sering merasa cengeng karena mudah menangis di berbagai situasi. Contohnya, ketika saya marah, saya tidak bisa mengekspresikan emosi saya melalui kata-kata ataupun nada tinggi. Saya meluapkan emosional saya melalui menangis. Dan mungkin ada beberapa hal yang menurut orang lain itu biasa, justru bisa membuat saya menangis. Bekerja keras, penyayang, karena saya merasa dalam beberapa kondisi label ini mewakili kepribadian saya yang lain. Menurut saya, kepribadian saya bukan hanya pendiam, tetapi tenang, cerdas, baik hati, dan penyabar. Saya rasa pendiam tidak cukup mewakili tentang kepribadian saya. Saya memilih beberapa label karena menurut saya tepat dengan kepribadian saya, seperti label tertutup, pendiam, disiplin, dan imajinatif. Selain mandiri, saya juga merasa bahwa label cuek, ambivert, sama baik hati cukup menggambarkan kepribadian saya. Selain label cengeng, saya juga perasa. Saya sangat peka dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar saya.
Teman-teman juga menganggap saya cerdas karena sedikit banyak cukup aktif di dalam kelas dan berdiskusi dengan orang lain. Namun, tidak bisa dipungkiri ketika berada di keramaian atau berinteraksi dengan banyak orang, energi saya terkuras. Saya bisa tidak berdiam, bahkan saya bisa pergi ke tempat yang sepi dan hening. Saya ingin dikenal sebagai pribadi yang penyayang dan baik hati karena saya ingin orang-orang yang berada di sekitar saya itu merasa nyaman, dan saya juga suka apabila ada orang yang datang meminta bantuan. Saya ingin dikenal sebagai pemarah karena beberapa orang yang saya kenal banyak yang sedikit kurang ajar karena mengetahui saya itu penyabar. Saya ingin mereka tahu bahwa saya juga bisa marah dan saya juga memiliki emosi yang terpendam. Saya ingin dikenal sebagai penyabar karena label pemarah sudah terlalu lama melekat pada diri saya dan orang-orang cuma melihat ledakan emosi saya tetapi tidak melihat perjuangan saya menahannya. Alasan saya memilih beberapa label ini karena yang pertama, satu label saja tidak cukup mendefinisikan keseluruhan kompleksitas emosi manusia, dan yang kedua bahwa saya memilih label ini karena beberapa kata ini paling dekat dengan kepribadian saya menurut saya dan berdasarkan sedikit penilaian dari orang lain.